Tema 7. Peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 5. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Ayo baca teks yang berjudul Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ayo kita nyanyikan lagu tersebut dengan penuh hikmat. Ayo kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Suasana hening dan khidmat ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 terlihat W.R. Supratman dengan gesekan biolanya
mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Sementara para pengurus yang berdiri atas 6 orang pemuda dan 1 peserta dengan penuh khidmat turut mendengarkan. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, sekarang kita akan membaca teks peristiwa Mengembun dan Menyublim. Peristiwa Mengembun dan Menyublim. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat 2 peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Menyublim merupakan peristiwa perubahannya wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di atas lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut ini. Perhatikanlah diagram tersebut dengan seksama. Satu, jelaskan bahkan perubahan wujud benda di atas dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat gas menjadi zat padat. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Sedangkan menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas. 2. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Mengembun terjadi perubahan zat gas menjadi cair, sedangkan menyublim sebagai perubahan zat padat menjadi gas. Mengembun zat melepaskan kalor, sedangkan menyublim zat membutuhkan kalor. 3. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan deposisi. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair, sedangkan deposisi adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. 4. Jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat gas, sedangkan mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi zat padat. 5. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa pengembun, menyublim, dan mengkristal? Menyublim disebabkan suhu yang meningkat pada zat padat sehingga berubah menjadi zat gas. Contoh, kapur barus yang lama-kelamaan akan habis. Mengkristal disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contoh, uap air berubah jadi salju. Mengembun disebabkan penurunan atau pelepasan panas menyebabkan gas berubah menjadi cair. Contoh, embun pagi. 6. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun? Jelaskan. Mengembun adalah proses perubahan wujud zat gas menjadi zat cair. Contohnya, titik-titik embun di pagi hari dan butiran embun pada bagian luar dari gelas yang ada es di dalam gelas tersebut. 7. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim? Jelaskan. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi zat gas. Contohnya, pada kapur barus lama-kelamaan akan habis karena kapur barus menguap menjadi gas. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal
dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tempat kiranya pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.